Halo para beban keluarga, gimana kabarnya? Masih ngopi sasetan, rokok beli batangan, baringan juga warung Mang Edi, atau masih punya hutang ke Bang Emok? Aduh. Kali ini saya akan merangkum film Mosul yang diangkat dari kisah nyata di tahun 2017, di mana ISIS telah menguasai kota-kota besar di Irak sekaligus kota di utaranya yang bernama Mosul. Di film ini kita akan mengisahkan beberapa anggota pasukan khusus pemerintah Irak yang bernama SWAT dan membantai seluruh ISIS yang mereka temui. Ya udah, karena besok saya harus jadi pagar ayu di acara nikahan Kimi Hime, simetriskan tempat duduk, seduh kopi, bakar rokok, kencangkan celana dalam, dan kita putar dulu intronya. Di awal film terjadi penyerangan oleh ISIS yang menargetkan kantor kepolisian Irak. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang polisi muda yang bernama Kawa, tokoh utama yang baru saja bertugas sebagai polisi 2 bulan. Karena pertempuran tak seimbang membuat pamannya tertembak dan meninggal di tempat. Tersisa Kawa dan temannya yang bernama Jamel. Dan karena musuh semakin beringas, Kawa pun terpojok dan kehabisan amunisi. Asli sih karunya. Mereka pun bertahan dengan alat seadanya. Dan tibalah tim SWAT dan langsung membantai mereka semua. Di sini kita diperlihatkan dengan Mayor Jasem, komandan tertinggi SWAT, dan menanyakan kenapa mereka menangkap ISIS. Dan Jamil menjawab bahwa mereka terlibat dengan jual beli narkoba dan amunisi. Dan tiba-tiba Amir menggorok tahanan ISIS tanpa alasan yang jelas. Mayor Jasem menanyakan kartu identitas mereka dan akan dicocokkan dengan daftar polisi korup yang berafiliasi dengan ISIS. Namun karena si Kawa ini player baru, ia pun tidak memiliki kartu tanda anggota. Mayor Jasem menanyakan apakah ia pernah dilukai oleh ISIS atau disakiti oleh ISIS. Ia menjawab, ia baru saja pamanku terbunuh karena ISIS. Lalu tanpa alasan, ia direkrut sebagai bagian dari tim SWAT, sedangkan temannya tidak. Asli sih penuh misteri di awal film Noge, pokoknya mah subrek dulu lah. Akhirnya Kawa menerima tawaran Mayor Jasem tersebut. Tak disangka ternyata Jamil mengikuti tim SWAT yang sedang berburu anggota ISIS. Ketika tim SWAT beristirahat di suatu rumah, mereka menonton film Ajab Indosiar. Anjir, sempet-sempetnya gitu. Dan di luar terlihat Jamil yang berkhianat terhadap anggota SWAT. Ia malah mengirim koordinat tim SWAT hingga datang satu mobil bom bunuh diri. Betul! Namun sayang, satu anggota tim SWAT terbunuh karena serpihan bom tadi. Hingga Mayor Jasem naik pitam dan menyalahkan si Kawa. Namun ia meyakinkan Mayor Jasem bahwa ia tidak tahu apa-apa karena baru bergabung selama 2 bulan. Setelah mendoakan jasad rekannya, mereka pergi ke perbatasan dan menyuap polisi federal agar mereka menyembunyikan identitasnya, tim SWAT. Yang telah lama dianggap telah gugur di medan tempur karena jika ISIS mengetahui keberadaan mereka, pasti mereka akan diburu oleh ISIS. Di sini si Kawa membantu menyerahkan mayat temannya tadi ke penampungan mayat. Di dalam mobil, sesuai dengan adat remaja yang otaknya kritis, Kawa pun menanyakan perihal misi mereka dan ia diperlihatkan video yang mana itu adalah foto pembunuhan ISIS yang dipenggal tim SWAT dan di akhir ada eksekusi yang dilakukan ISIS yang mana itu adalah kakak dari prajurit tadi dan video itu akan diberikan kepada keluarganya. Di sini terbongkar fakta bahwa SWAT adalah polisi yang sedang membalas dendam pada ISIS karena menggunakan kekerasan pembunuhan obat-obatan yang ditamengi atas nama agama, padahal bohong. Bukan polisi yang suka nilang tanpa alasan atau polisi yang distorin para oknum, karena mereka tahu kejujuran adalah kunci kesuksesan. Aduh. Scene berpindah di mana mereka memasuki area yang sangat berbahaya, di mana di sana para warga sipil ditembaki. Para anggota tim SWAT pun bernama Ter memberikan tembakan perlindungan di posisi turret. Namun karena tembakannya, ia pun juga tertembak dan terpaksa ke lobi duluan. Setelah mengetahui posisi sniper musuh, tim pun memberondong ke arah gedung posisi musuh agar Kawa dan tim kecil bisa naik dan menyergap mereka dan berhasil, alhamdulillah. Saat mengawasi posisi ISIS, mereka menemukannya di sebuah gedung yang tidak jauh beberapa blok dari mereka. Jenderal Jasem meminta untuk mencari rute terbaik untuk menyergap. Namun tiba-tiba mereka dihujani bom yang dibawa oleh drone. Sampai-sampai satu mobil mereka pun hancur. Di tengah kepanikan, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari seberang yang berhasil menghancurkan drone tersebut. Ternyata itu adalah pasukan militan Iran.
Mayor Jasem menawarkan barter perlengkapan, dan militan itu pun menawarkan barter peluru dengan rokok, karena kehabisan rokok. Peluru dan rokok menurutnya bisa menyatukan dunia. Anjing, asli sih. Beruntung tim SWAT banyak memiliki rokok. Penawaran yang alot sampai disepakati satu slop rokok untuk satu kotak peluru dengan syarat Mayor Jasem harus bisa melihat tahanan mereka. Saat dilihat ternyata ada si Jamil yang berkhianat tadi, lalu Kawa disuruh masuk ke dalam. Terjadi ketegangan di sana antara tim SWAT dan militan Iran. Karena tim SWAT ingin si Jamil dibawa, namun mereka menolaknya. Tiba-tiba Kawa datang dan membunuhnya dengan kampak. Lalu mereka melanjutkan transaksi. Mereka membawa rokok khas Timur Tengah dan menukarnya dengan satu RPG. Anjir sih, asli lamun di dia gitunya. Nukeran rokok gitu ke RPG, penting mantap nanya. Walid memutuskan untuk menyerang posisi musuh dengan barbar. Di perjalanan, Mayor Jasem menceritakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan suplai amunisi dan makanan, bahkan dukungan baik darat maupun dukungan udara. Ternyata dulu mereka diperintahkan untuk mundur dan diperintahkan untuk menuju desa terpencil, jauh dari pertempuran, hiruk-pikuk di kota tanpa kuota. Aduh. Namun tentu saja SWAT tidak sepakat dan memilih berontak dan memulai membantai ISIS satu persatu. Dan bila diketahui mereka akan diadili di pengadilan militer karena melawan perintah. Dan Kawa tidak peduli, ia hanya peduli dengan apa yang akan terjadi karena si Kawa sudah terlanjur membenci ISIS dan melebihi mantannya. Aduh. Di perjalanan tiba-tiba mereka di HBD ISIS dan terjadi kontak senjata. Di sana Walid melempar granat yang malah mental dan mengenai wajah si Kawa. Seketika ia kenok dan bilang help, help, enemies ahead. Anjing jika PUBG pokoknya nama wa. Setelah berhasil membantai ISIS, mereka lanjut dengan berjalan kaki di sebuah gedung. Terjadi baku hantam lagi dengan anggota ISIS meskipun harus merelakan satu temannya lagi menuju lobi. Mereka kemudian membagi tim dan mulai menyergap ISIS di sana. Terjadi tembak-menembak yang epik, namun karena film masih lama untuk memperpanjang durasi, mereka pun menang. Saat beres, tak sengaja Mayor Jasem terjebak jebakan Batman yang sengaja dibuat oleh ISIS dengan meletakkan bom di meja yang seketika Mayor Jasem pun pergi juga ke lobi. Semua anggota bingung harus melakukan apa, namun si Kawa mengatakan untuk melanjutkan misi. Sekalipun ia tidak tahu apa misi mereka yang sebenarnya. Karena pasti ada alasan terbesar mengapa tim SWAT rela berperang, berkorban tenaga dan pikiran. Aduh. Mereka melanjutkan misi dengan sisa 6 anggota yang terluka. Mereka menuju gedung yang telah lama diincar. Saat tiba di salah satu rumah susun dengan kunci yang dibawa Walid, ia membukanya dengan sedikit bergemetar. Walid masuk dan membunuh ISIS yang ada di dalam. Di luar dugaan, ternyata itu adalah rumah Walid sendiri. Ia menemui istrinya, suka duka pun tiba di mana istri idaman yang menjadi harapan sekaligus kerinduan selama ini ada di depannya. Aduh. Melihat itu, Kawa hanya terdiam. Ternyata itu adalah rencana Mayor Jasem untuk menyelamatkan anak dan istri tim SWAT yang masih hidup. Mayor Jasem juga memiliki istri dan anak namun ISIS mengetahuinya. Karena sebelumnya mereka adalah penjahat yang pernah ditangkap oleh Mayor Jasem. Karena itulah keluarga Mayor Jasem dibunuh oleh mereka. Selanjutnya mereka melanjutkan misi membebaskan anak Amir yang ditangkap oleh ISIS dan film pun tamat. Tamat ending yang mengisiskan. Secara keseluruhan film ini cukup mantap karena jarang-jarang film di luar negeri seperti Timur Tengah gitu bagus-bagus filmnya, dan mungkin ini adalah salah satu film terbagus di Timur Tengah. Soalnya biasanya kalau film-film kelas kayak gini tuh biasanya hasil karya Hollywood gitu, kayak Transformer, kayak 13 Horse in Benghazi tanding wa. Pokoknya mah keren sih, asli subrek lah pokoknya nama.